Lahan pengabdian yang menurut saya agak cocok dengan karakter Wong Kito ini ya di TNI dan Polri kalau menurut saya, karena butuh kreativitas yang tinggi. Kalau menurut teori Ariston itu kan the willingness of change. Kalau kita mau merubah lingkungan kita, rubah dulu dari kita. Kita boleh cita-cita setinggi langit, tetapi harus dipenggal-penggal. Saya bilang, contoh, kalau kamu Prada, kamu boleh cita-cita mau jadi perwira, tapi harus dipenggal-penggal dulu dong. Kira-kira diprediksi di sini berapa tahun? Aku tidak bisa prediksi. Sudah hidup saya ini kan misteri. Saya sangat-sangat percaya dengan misteri itu. Makanya saya bersyukur. Saya jadi Pangdam ini udah bersyukurnya luar biasa. Sujud syukur terus. Dan saya ngomong ke seluruh anggota saya. Ini nanti didengar oleh jutaan, ditonton oleh jutaan. 3 nasihat orang tua Pak Agus yang menjadi bintang 2. Motivasi hidup. Motivasi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saat ini saya sedang berada di ruang Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Agus Suhardi. Kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai. Pak Agus, Pak Jenderal, waduh, apa kabar? Baik, masih mak lamo tuh lagi. Masih mak lamo tuh lah. Pak Agus Suhardi asli wong Palembang, artinya beliau dilahirkan, dibesarkan di Palembang pada tanggal 24 Juli 1965. Jadi saya tahu bintangnya adalah Leo, tetapi sionya ular. Kita akan ngobrol-ngobrol Pak Jenderal. Baik Bu. Pada masa Terima yang kasih. sangat indah karena ini bulan Ramadan. Kita akan mencoba mencari tahu bagaimana sih Pak Agus masa kecilnya dan kemudian masa-masa yang dilaluinya sehingga bisa menjadi orang yang hebat saat ini. Ya, saya izin ya Pak Jenderal, saya buka masker. Saya buka masker nggak? Boleh. Ya, jarak kita udah jaraknya terlalu jauh ya. Oke, kalau ya. gitu saya buka juga. Iya, oke. Nah, ini dia wajah Pak Agus Suhardi. Pak, ngomong-ngomong, wong mano nian? Kalau aku nih bisa bahasa Palembang baik gitu ya? Bisa, Pak. Kalau lahir aku di Gudang Garam. 13 ilir. 13 ilir itu 13 ilir. bom baru, Pak ya? Bukan. Bukan, sana. Di Gudang Garam. Deket Pasar Berdikari. Iya, deket Sayangan. Kita kalau dari Pasar 16 itu lurus, habis Sayangan terus Gudang Garam. Kalau dulu itu Gudang Unilever. Oke. Di sana kami bisa ada asrama tentara. Di sana hanya beberapa kakak aja. Hanya beberapa kakak di situ. Di sana. Oke, itu wilayah padat. Sangat padat. Sangat dari padat dulu. dari dulu. Iya. Dan kemudian Pak Agus ini dilahirkan dari bapak yang bekerja sebagai apa? Ya, karena asrama tentara bapak saya tentara Bu. Oh, memang tentara. Jadi anak kolong ya? Jadi anak kolong. Jadi bapak dulu daftar dari Tamtama. Tapi alhamdulillah pensiun pangkatnya mayor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Sekarang beliau makamnya ada di Makam Pahlawan. Alhamdulillah. Oke. Iya. Jadi Pak Agus itu memang betul berdarah militer karena ayahnya tentara dan anaknya jadi tentara, jadi jenderal. Kalau dulu ayahnya seorang mayor, beliau sekarang menjadi Maijen. Ada jenderalnya, weh. Ada jenderalnya, wih. Itu kan sebuah hal yang luar biasa ya, seorang tentara bisa menjadi jenderal. Itu kan saro, Pak ya? Saro, Bu. Saronian. Kalau saya bisa analogikan, struktur dari militer itu bagaikan piramida. Jadi unsur pimpinan, unsur pelaksana bawahnya. Jadi kami yang sudah di jenderal ini kayak piramida ini. Nah di pucuk yang tinggal dikit-dikit yang lancip itu. Itulah posisi
kami para jenderal itu. Kalau besak kepala kan lucu Cak ini. Kalau jenderal kebalik apa? Piramida kebalik. Oke. Nanti kita akan cerita soal itu ya. Tapi saya ingin mengulik-ulik Bapak tuh waktu kecil cak manunian sih. Iya. Ya kami dulu namanya hidup di kampung kan. Saya dulu SD 4 kali pindah. Kenapa Pak? Karena pindah-pindah dulu Bu, nggak tahu programnya gimana kan. Kami dari Gudang Garam, pertama SD 24. Pindah lagi SD Sumsel. Pindah lagi SD Dempo. Pindah lagi SD Duo. Oke. Nah kami dari Gudang Garam itu jalan kami dulu Bu. Jalan kaki, sekolah kan. Setiap hari? Setiap hari. Jadi berangkat jam 6 atau jam 6:15. Diharapkan jam 7 kurang 5, 10 sudah ada di sekolah. Biar ada ngelap-ngelap keringat dikit lah bisa. Jadi siap untuk belajar. Itulah kehidupan kami kecil. Jadi berapa dulu, kilo Pak itu jalannya rata-rata tiap hari? Ya kurang lebih 2 kilo lah kurang 2 lebih kilo Bu ya. Pulang pergi tapi ya. Ya kan? Kalau pulang pergi lebih dong kalau gitu ya. Ya jadi kan sekitar 4 kilo. Dan itu ternyata hikmahnya apa? Hikmahnya membuat badan sehat. Pasti ya? Iya pasti Bu. Kemudian nyenengkan wong tua. Kenapa? Karena setiap dikasih makan apa dia makan kan lapar. Nah kebetulan rumah saya ini kan di pinggir sungai dulu Bu. Jadi kami anak-anak dari saudara-saudara saya dulu kalau... Berapa bersaudara tadi? Kami 6. 6 bersaudara. Bapak anak ke? Anak kelima. Anak kelima, oke. Jadi kalau kami udah katik lauk, udah pernah ngeluh Bu. Kami langsung ngembek jalo. Jalo di belakang rumah kan. Kalau dulu ikannya masih banyak. Sekali jalo gini ikan seluang 5 lah. Dapat. Iya 2 kali jalo 10 udah bisa makan kan. Jadi Bapak sendiri yang goreng atau diapain? Ya tergantung kita. Kadang-kadang orang tua tidak siap kan kita goreng bisa, kita bakar bisa. Pakai kecap, potong cabai sama bawang, lemak nian. Lemak nian. Dulu iya kan. Sudah jadi lauk, makan lah itu. Sudah jadi lauk. Makanya di kampung-kampung saya itu ya lumayan lah. Ada yang masuk akabri udara, ada yang masuk akabri polisi dulu dari akademi kepolisian. Ini kalau menurut saya indikasinya bahwa makanan yang kita asup itu proteinnya tinggi dong karena banyak ikan kan. Dan itu yang akhirnya secara berproses menjadikan tubuh sehat dan waktu ngelamar tentara berhasil. Berhasil. Gimana nggak sehat kita jalan terus kan. SMP saya SMP 6 Bu, tambah jauh lagi kan. Jauh lagi. Jalan juga. Jalan juga. Nah, makanya pada tes akabri ya kami tidak terlalu mengalami masalah. Karena fisik sudah siap kan. SMA di mana? Nah, SMA saya 2 kali Bu. Pertama di SMA 1. Di SMA 1 ini oleh karena mungkin terlalu jauh ya, saya pindah ke SMA 3. Jadi masih jalan kaki juga? Kadang-kadang. Kadang ya, naik mobil. Ya, kadang macam-macam lah Bu, tergantung. Jadi setiap hari itu kan yang saya bayangkan tuh begini ya Pak ya. Kalau anak zaman sekarang tuh kan enak ya. Ya. Mau ke sekolah itu kalau nggak diantar bapak atau ibunya naik motor ya kan, naik mobil. Oke. Memang semuanya sesuai zaman kan gitu. Tetapi jadi anak zaman dulu tuh memang rekoso ya Pak kata orang Jawa tuh ya. Ya, memang zamannya kan pada saat itu. Contoh Bu ya. Sekarang ini saya bandingkan lihat anak saya aja. Anak saya kalau naik sepeda, enak dia sepeda sudah punya. Zaman saya dulu kalau mau naik sepeda, kami nyewa dulu. Dulu 1 jam tuh Rp5 dulu. Di mana Pak nyewanya? Ada tempat sewaan Bu di 13 itu. Jadi saya supaya bisa nyewa sepeda, main-main sepeda, saya jualan es bungkus. Es mambo. Ya kalau dulu es mambo, es bungkus itu. Sama jualan pempek. Dulu 1 es itu kan harganya Rp5. Jadi keuntungan untuk penjual Rp1, untuk yang pemilik Rp5. Oke, jadi Bapak ngambil ya, ngambil dari orang, jual. Oke. Tapi misinya cuma untuk tujuan kita aja. Contohnya, saya pengen naik sepeda kan, butuh Rp5. Jadi saya jualan. Kalau udah untung udah 5 yang laku udah cukup. Oh gitu. Kami pulangkan.
Jadi sewa sepeda, jadi bisa main sepeda lah 1 jam sama teman-teman. Itu namanya Brejo dulu. Berejo dulu, Brejo dulu. berusaha. Jadi zaman dulu kalau saya lihat anak-anaknya itu kalau mau menginginkan sesuatu itu ada upaya dulu yang dilakukan sehingga mereka tidak terbiasa menghadapi. Mungkin era sekarang ini udah terbiasa anak-anak dulu menghadapi era sekarang ini karena dia kalau mau melakukan sesuatu tuh ada upaya dulu yang harus dilakukan sehingga Prosesnya tidak ya, Pak, ya? ada prosesnya supaya mereka bisa mencapai apa yang dia inginkan. Oke, Pak, ini kan lagi bulan Ramadan ya, sebentar lagi kita insya Allah Lebaran ya. Iya. Nah, apa yang paling Anda ingat saat kecil, saat bulan Ramadan? Kebiasaan-kebiasaan apa yang Pak Agus lakukan bersama orang tua, kakak, dan cerita dong Pak, kayak apa? Ya namanya kehidupan dulu ya Bu ya. Kami dulu kalau sore itu kalau pagi sampai siang kan sekolah. Kalau libur kami bermain Bu. Dulu mayoritas bulan puasa ini libur kita. Sebulan. Nah kami waktu kecil itu karena hidup dekat sungai Bu, kami mencari ikan. Mencari ikan. Iya. Ikan apa aja? Ikan apa aja, mancing. Yang paling banyak di Sungai Musi dulu adalah ikan seluang. Kemudian sama ikan gabus. Nah kalau mancing yang sering banyak iwak juaro kalau dulu. Iwak juaro. Nggak tahu sekarang ikan apa namanya ya? Iwak juaro tuh kayak seperti ikan patin. oh, Nah, tapi lebih kecil. Namanya ikan juaro dulu. jadi anaknya patin. Ah, kayak Jadi itulah. ya. Oke, terus Jadi kami kalau libur ya bermain anak-anak lah. Seperti itu. Kalau ladas ya Pak ya? ladas nian. Mancing. Kalau nggak nyebrang Bu, kami nyebrang Sungai Musi. Dayung kan. Mak Ujiong dulu kalau ngepek. Ngepek. Iya, kalau ada yang belagak di sana nyingok-nyingok. Kanji juga Pak Jendra kecil-kecil ya. Dulu. Nggak lagi. Terus Pak? Namanya, nah sore kita dulu, wong tua nyuruh ngaji kami dulu Bu. Kami kebetulan ada langgar dan ada yang guru ngaji di rumah. Jadi kami datang belajar ngaji kami kalau sore sampai nunggu buko. Nah, itulah. Yang jelas hidup kami dulu waktu kecil ladas lah. Ladas ya? Ladas nian. Ladas. Meskipun itu tadi secara ekonomi tidak semenyenangkan orang lain seperti itu ya. Iya. Tapi kami bahagia sekali karena menikmati kan. Karena menikmati. Kalau udah bermain, mencari ikan untuk buko supaya bukonya lemak. Kan? Jadi kalau anak sekarang kan enak tuh, nak buko di meja sudah terhidang, gitu ya Pak ya. Iya. Kalau Bapak dulu? Kita ada upaya. Kalau nak lemak kan. Kalau nak lemak. Nah, kalau ndak jalo nangkul kami Bu. Apa sih bedanya jalo sama nangkul? Jalo itu kan yang menebar gini. Jaring. Kalau nangkul itu yang bambu 4-nya Bu. Nah, yang ada bawahnya ada jaring. Ditaruh, angkat. Itu namanya tangkul dulu. Jadi Bapak mahir untuk semua urusan. Wah, mahir galo aku sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang memang masih kadang-kadang. Kami kalau di daerah operasi Bu, kalau kami kiriman terbatas gitu, kemampuan yang zaman dulu bisa diterapkan itu. Iya, cara nyelam dulu kan kami nyelam kalau pengen makan udang bisa ya. Operasi. Iya. Jadi ternyata semua itu ada gunanya. Menurut saya pasti karena pengalaman itu kan guru yang terbaik. Betul. Jadi SD 4 kali pindah, SMP 6. SMA 2 SMA. Iya. Kemudian kenapa mau jadi tentara? Awalnya kita ngeliat orang tua Bu. Awalnya. Kemudian seiring berjalan, kakak saya itu menurut saya dulu lebih bagus daripada saya. Oh tinggi gitu Pak ya? Ya lebih bagus lah pokoknya. Tapi dia daftar nggak masuk terus. Akhirnya sirna. Keinginan itu. Nah, saya di SMA 3 itu satu kelas dulu daftar rata-rata Bu, daftar akabri. Nah, jadi kita saling memberikan motivasi.
ayo yuk kita daftar akabri. Akhirnya saya terdorong juga untuk daftar akabri. Nah kebetulan, alhamdulillah lah, satu SMA itu saya sendiri yang lulus. Kami dulu daftar akabri itu belum lulus SMA. Oh, kelas 2? Kelas 3, Bu. Kelas Tapi 3 belum lulus, okay. belum kelulusan. Jadi ada teman saya yang lulus di daerah akabri, tapi SMA-nya tidak lulus. Ada. Nah, kebetulan kami lulus. Kemudian saya juga ikut Spermaru dulu. Saya dulu diterima di mana? Jadi Unsri juga lah saya. Unsri. Fakultasnya? Kalau nggak salah kedokteran, kalau nggak salah dulu. Kedokteran. Dulu, tapi oleh karena saya melihat keadaan lah ya, saya memilih akabri. Dan kemudian menjadi seorang TNI AD. TNI Angkatan Darat. Apa Pak ininya kalau Pak Agus nih infanteri ya? Ya, korpsnya Bu. Korpsnya infanteri. Saya korpsnya infanteri. Infanteri itu Yuda Wastu Pramuka. Apa tuh artinya? Alat perang yang terdepan, Bu. Jadi sampai orang itu maksudnya sebagai alat perang yang terdepan. Iya, jadi Yuda Wastu Pramuka. Okay. Alat perang yang terdepan. Jadi kami adalah prajurit-prajurit yang paling di depan kalau berperang. Jadi suatu daerah sudah bisa dinyatakan dikuasai apabila sudah ada infanteri menduduki di sana. Pengalaman perang apa? Kalau kita kebetulan saya daerah operasi dulu kan kita ada 3 trouble spot Bu ya Indonesia ini. Ada di Papua, kemudian ada di Aceh, kemudian ada di Timor Leste, dulu Timor Timur. Ya alhamdulillah saya udah pernah semua di sana. Pernah semua? Pernah semua. Papua, Aceh, dan Timor Leste. Timor Leste. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah Bu. Kalau menurut saya kalau kita tugas operasi itu kita bisa menghayal kalau kita jadi musuh, maka kita pasti akan berhasil. Tapi kalau kita tidak bisa memperankan bagaimana musuh, ya kita seperti gimana sih Pak? Teorinya orang Cina itu Sun Tzu. Baru depannya ingat Sun T Tzu depannya. bilang Ya. kalau kita berperang 1000 kali mau menang, kenali musuh, kenali kita, maka kita akan berperang menang terus. 1000 kali perang, 1000 kali kita kenal. Sama seperti kalau saya di daerah operasi, saya harus tahu yang saya hadapi itu siapa. Kenali musuh. Iya. Terus saya akan mengenali pasukan saya bagaimana. Nah, ya alhamdulillah. Apa Pak pengalaman paling mengerikan? Boleh nggak di-share di sini? Kalau tugas operasi bahagia terus Bu. Oh ya? Iya, kan bebas kita mau kemana-mana. Tapi kan nggak segampang itu dong Pak. Yang dihadapi kan perang. Saya cerita yang ini aja Bu. Iya. Karena ini hubungannya dengan puasa Bu ya. Iya. Nah, kalau kami daerah operasi itu kan tidak boleh mengeluarkan cahaya malam hari. Sehingga kami masak itu sore. Jadi kalau kami sahur, kalau sore buka ada masalah Bu. Kalau sahur kami tidak ngeliat apa-apa. Jadi hafal aja, oh ini yang saya masak tadi saya taruh di sini. Jadi itulah kita makan, suasana dingin, makan. Nah celakanya kadang-kadang binatang yang tidak diundang ini kadang-kadang masuk Bu. Masuk, itulah juga di. Nah kadang-kadang yang paling ini membuat kita agak berpikir lain tuh kalau walang sangit. Walang sangit. Yang bau itu Bu. Iya. Nah, kalau udah masuk, Serangga, aduh, walang sangit. Ini sudah bau ini kan. Supaya bisa dimakan, mangkoknya dijauhin. Oh gitu. Jadi kita makan aja. Oh ya Allah. Tinggal kalau kita mau bertahan, harus makan. Harus makan. Harus. Jadi biar cepat masuknya kita dorong pakai air. Mungkin itu aja yang agak berkesan di bulan puasa. Yang lainnya menurut saya ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja.
Jenderal ini karena ini ya terlampau low profile ya. Tidak. Untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa karena nggak mungkin dong ya bisa menjadi seorang Maijen itu dengan pengalaman yang tidak biasa itu saya kira nggak mungkin. Ya. Hikmah apa lagi sih yang bisa Anda dapatkan dari pengalaman hidup di masa lalu sehingga bisa ini loh Pak Jenderal, bisa memotivasi anak-anak muda ya untuk mencintai negara tuh dengan cara seperti apa? Ya. Kita bicara dulu Ibu ya, dulu kan namanya budaya, tradisi, yang mungkin kalau menurut saya sekarang ini ada menurutnya saya tidak baik, ada baiknya. Contoh ya, dulu kita kalau ada kenaikan bendera, pasti kita berhenti dan menghormat. Dulu. Iya. Nah, menurut saya disadari tidak disadari, kalau kita sudah sangat menghargai dengan simbol negara kita, maka secara otomatis pasti kita akan bangga dengan negara kita. Implementasi dari kebanggaan itu pasti kita akan berusaha memerankan peran kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, orientasinya adalah kepada negara. Contoh misalnya, saya karena sudah begitu cinta, sudah bangga dengan negara, saya masuk satu misal jadi insinyur pertanian. Maka setelah saya lulus, pastikan saya akan mengabdi kepada negara dengan melihat negara lain. Contoh, dulu Vietnam menurut saya pertaniannya jauh dibanding kita. Sekarang ternyata pertanian di Vietnam lebih maju. Karetnya juga bagus ya? Iya, karetnya semua bagus. Karena saya mengapa? Mungkin ya warga di sana punya apa? Etos ya? Etos dan wawasan kebangsaannya yang tinggi. Kalau menurut saya, dia sangat menghargai simbol negara, sangat bangga dengan negaranya. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Nah, dari pengalaman dulu mungkin ada hal-hal yang baik mungkin bisa kita terapkan sekarang ini. Karena menurut saya pembentukan Boarding Carter ini kan dari umur 1 tahun sampai 12 tahun. Ini kalau kita lihat kan di SD nih, di kelas 1 sampai kelas 6. Nah, menurut saya di sanalah kita harus memberikan mungkin satu materi atau kegiatan yang bisa dia menimbulkan bangga, cinta dan tanah airnya kalau menurut saya. Kalau menurut Pak Agus apa? Dengan cara seperti apa? Materi pelajarannya seperti apa kalau di sekolah? Ya kalau anak milenial sekarang ini kan mereka sudah menggunakan teknologi kan Bu. Menurut saya mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada alur cerita. Ada storytellingnya ya? Iya, sehingga seperti ilmu tentara lah. Ilmu ter ini kan ada istilah kami namanya rongga rongkit. Rong itu mendorong. Mendorong, ya. Oke. Gah itu menggugah. Menggugah. Oh, ronggah. Iya. Ronggah. Rukit itu, ru itu mempengaruhi, kit itu membangkitkan. Oke. Sehingga anak-anak milenial sekarang ini dia tergugah, terdorong, terpengaruh, terbangkit, dia lebih mencintai negaranya. Contohnya dia sudah sekolah di mana-mana. Karena aku bangga dan Indonesia, aku cinta dan Indonesia, saya kembali. Bagaimana Indonesia lebih maju. Sekarang mungkin kalau menurut saya banyak yang sekolah tidak kembali. Ya, saya mungkin menghimbau kalau mungkin dia punya rasa cinta tanah airnya, saya yakin dan percaya banggalah dengan bangsa dan negara. Contoh kalau kita ke Singapura Bu, kalau saya lihat beberapa warga Singapura udah tua saja masih kerja kan Bu. Bener di airport ya? Iya, masih kerja. Kalau kita bicara
ada dia beberapa hal yang mungkin tidak sependapat dengan pemerintahnya. Tetapi keluar dari negara itu dia begitu bangganya pada negaranya. Nah, nggak tahu kita bagaimana mengemasnya sehingga masyarakat kita, warga negara kita itu mempunyai kebanggaan seperti itu. Kalau Pak Agus sendiri mendidik anak seperti apa? Ada anak cowok nggak ya? Saya cowoknya 2, Bu. Cowok 2, oke. Ceweknya 1. Yang berapa? cowok sekarang sudah kerja, dia di kerja? Jakarta, umur 26. 95 lahirnya ya? Ya, 95. Kemudian yang adiknya sekarang lagi koas, yang adiknya lagi cowok, SMP kelas 3. Oh, ada yang masih SMP. 8 tahun beda. 8 tahun bonus itu. Bonus. Oke, jadi gimana caranya seorang jenderal mendidik anak-anak di rumah? Kalau saya lihat anak milenial sekarang ini, Bu, ini kan dia sama dengan seperti saya. Saya ini kan tentara lintas udara. Linut. Kalau linut itu aba-aba cuma satu, follow me. Follow me. Ikuti saya. Oke. Berarti kalau ikuti saya itu, menurut saya ada suri toladan. Contoh. Teladan. Oke. Jadi kalau saya ngajak anak sholat, saya tidak usah banyak-banyak ngomong, saya sholat aja. Memberi contoh. Memberi contoh. Oke. Kalau saya nyuruh dia belajar, dosa ini. Saya baca buku aja, pasti dia akan baca sendiri. Ini menurut saya baik di keluarga saya, tapi kan belum tentu ada di keluarga lain baik. Kalau di keluarga saya yang paling bagus adalah memberikan contoh kepada mereka. Kemudian perkataan-perkataan kita yang tidak terlalu banyak, ini menurut saya sangat direkam sama anak-anak saya. Contohnya saya memberikan penekanan gitu. Itu masih diingat dengan baik kalau saya, nak kenapa gini? Kan ayah bilang ini. Jadi Pak Jenderal ini di rumah irit bicara? Contoh saja, iya. Contoh? Iya. Karena lebih banyak memberikan suri tauladan. Contoh, iya. Saya bilang, dalam hidup berkeluarga, nak, lihat ayah, saya bilang. Ayah tidak merasa hina membantu ibu, membantu bunda, saya bilang. Kalau bunda tidak sempat merapikan, ayah rapiin. Dulu waktu anak-anak kecil, bunda tidak sempat nyuci, ayah nyuci. Menurut saya tidak dibilang orang gila juga kok. Kita mencuci baju istri, membaju anak. Berbagi Kecuali tugas. iya, kalau kita mencuci baju orang lain, mungkin dibilang itu Pak Agus lagi kumat itu. Oke, jadi banyak memberikan contoh. Contoh. Kalau ketemu istri di mana? Ketemu istri, saya tuh dulu Bu, saya waktu PAMA itu sering sekolah. PAMA itu perwira Pertama. Saya sering sekolah karena masih dianggap orang kurang ilmu, jadi disuruh pendidikan terus. Disuruh sekolah. Iya, disuruh sekolah. Akhirnya saya dengan lingkungan kan agak kurang. Nah, teman-teman dulu sudah lama di tempat istri saya. Di mana itu? Di Madiun dulu, Bu. Kami Madiun. pertama kali di Madiun. Jadi orang Madiun ya? Terus? Aku satu hari dikenalkan sama teman saya. Ini ada teman saya, oleh karena saya pakai kacamata kan, saya dulu nyamarnya di dokter. Oh, sama. Jadi kacamata minus gitu? Kacamata minus tapi yang Pura-pura? Iya pura-pura, tapi bukan minus Bu, itu hanya ya untuk action aja. Oke. Jadi dikiranya dokter? Dikirain dokter. Kebetulan apa yang ditanya istri saya bisa jawab. Contohnya, Mas, kenapa ya kalau saya suka sakit di sini? Itu ada beberapa sebab. Wah, keren. Nggak taunya Mbudike. Oke, terus? Nggak tahu kenapa, akhirnya saya justru lebih dekat dengan pacar saya dulu kan. Ya udah, karena udah merasa cocok, saya bilang, mau nggak dengan saya? Kalau mau, saya siap membimbing kalian. Karena pacar saya dulu masih SMA. Oke. Saya bilang, saya jamin pasti
Sinta, dulu namanya istri, Sinta pasti akan lebih bagus. Jadi dulu saya datang itu ngapel tuh bukan ngapel Bu, ngajarin. Ngajarin Modus istri. ya Pak padahal ya? Iya. Modus juga. Tapi benar. Jadi prestasi istri saya itu meningkat. Mengajarin pelajaran apa? Apa saja, kimia, matematika, fisika. Iya, boleh tanya nanti dan istri Boleh. Calon dokter nggak jadi tadi kan? Iya, udah jadi gitu. Oke, terus akhirnya dinikahi. Dinikahi tahun 94. Dan dibawa kemana-mana? Keliling-keliling secara tentara. Ya. Jadi istri saya sudah hampir tahu semua. Contoh yang paling Pak Agus nggak suka apa gitu udah tahu ya Ibu ya? Oh, udah tahu pasti Bu. Tapi setahu saya tidak pernah ada yang tidak suka. Karena lidah saya nih rasanya cuman enak sama enak sekali Bu. Itu baru suami yang baik. Iya, jadi istri saya awal-awal kadang-kadang nanya habis masak. Mas gimana rasanya Mas? Enak. Enggak, perasaan asin enggak? Enak. Besok nanya lagi, Mas gimana Mas? Enak sekali. Akhirnya bosan, enggak pernah nanya lagi. Karena cuma ada enak dan enak sekali. Dan merawat saya juga enak menurut saya Bu. Saya itu kan orangnya enggak pernah minum berwarna, minumnya air putih aja. terus. Kopi Kalau di rumah. Kalau di rumah. Tapi kalau keluar ya kita apa yang disajikan nggak nolak. Nggak enak. Iya kan? Lah juga loh gitu. Oke. Pak Agus, saya lihat di bio file Anda, Pak Agus ini pernah bertugas ke beberapa negara. Ada ke Jepang, ya, kemudian ada ke Vietnam. Terus satu lagi kemana tuh? Australia. Ya. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang ketiga negara tersebut dan dalam rangka apa? Oke. Yang pertama saya ke Australia itu dalam rangka latihan kanguru tahun 95. Jadi negara Australia itu ada latihan besar setiap 4 tahun sekali Bu. Nah kebetulan Batalion 3 RAR di sana itu kekurangan 1 kompi karena kompinya lagi OJT di Malaysia. Sehingga meminta ke Indonesia untuk melengkapi 1 kompi di Batalion 3 RAR sana. Kemudian dulu dipertandingkan Bu, kompi itu. Jadi kebetulan kompi saya yang kompi juara, akhirnya kami berangkat 1 kompi ke Australia. Bisa Ibu bayangkan bagaimana, ya maaf ya kan kita ini kan latar belakangnya banyak macam-macam. Ada orang kota, ada orang yang agak pinggiran, agak orang desa. Di Australia. Wah, jadi banyak cerita lucu lah Pak di sana. Culture shock. Contoh, kita dulu belum ada air panas dingin. Oh gitu. Kan Bu? Heat water. Iya. Nah, ada anggota saya itu, dia ke belakang, langsung loncat dan teriak Bu. Karena terpencet air panas. Air panas. Bisa bayangkan dia ke belakang, air panas. Ya itu lucu-lucunya. Kemudian kalau latihannya kami kebetulan hampir sama karena taktik di Australia dengan Indonesia menganutnya sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Kami dari Sydney sampai ke Darwin latihannya Bu. Ya kurang lebih 1 bulan lebih lah kami di Australia untuk ikut latihan itu. Dan tentara kita nggak kalah ya Pak ya? Wah tentara kita malah bagus. Walaupun kecil-kecil nggak kalah lah. Kami dulu beratnya 40 kilo Bu ransel kami. Tapi alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan mereka. Alhamdulillah. Oke, itu di Australia. Kalau di Vietnam? Kalau di Vietnam hanya kita kuliah luar negeri. Di kelas jadi ya? Di luar Bu. Jadi kami pada saat itu sekolah Sisku TNI. Jadi ada kuliah luar negeri, itu kebetulan saya dapat di Vietnam. Hanya melihat kehidupan sosial di sana, kemudian kita membuat tulisan. Kemudian saya Lemanas, saya ke Jepang. Sama, dalam rangka studi banding lah. Studi banding.
Nah, untuk latihan lagi, saya ke Singapura, ke Malaysia, itu kalau latihan. Pak Agus, minat, ini kita sekarang ngomong soal ini. Minat anak-anak muda mau jadi tentara. Khususnya wong kita, Yo. ya kan? Khususnya wong kita. Mak mano cara Pak Agus pacak nyosialisasi ke itu ke budak-budak kita. Nah, itu dia. Menurut saya kan hidup ini kan pilihan, Bu ya. Kalau dilihat dari karakter dari wong-wong kita ini, kalau menurut saya paling cocok jadi tentara. Paling cocok jadi Paling tentara. cocok, iya. Karena wong kita ini kan kreatif. Kreatif, bukannya melawan. Nah, kalau menurut saya tidak ngelawan, wong kita ini kreatif. Kreatif. Nah, yang ngelawan itu oleh karena tidak bisa membawa kreatifnya menuju apa yang kita inginkan. Oke, terus. Jadi kesannya melawan, padahal kreatif. Kreatif. Contoh bae, dari makanan kita banyak nian makanan kita ini. Ya, Laksan, burgo, apaan berarti kreatif. kreatif. Pada semuanya pada dasarnya pempek, Dasarnya sama. samo, ikan, Ikan. dan gendung. Nah, dalam kehidupan kami di militer ini, kreatif ini sangat dibutuhkan. Sehingga kita bisa memanage personil yang ada untuk dibawa mencapai tujuan yang kita inginkan. Tentunya penuh dengan keterbatasan. Contoh, mungkin dulu burgo itu banyak kelapo kan, yo akhirnya jadi burgo. Jadi ada santan. Ada santannya, kelapo terbatas jadi tekwan, Dari Taiwan. jadi model. Tahu, ya kan? Ada tahunya. Ada kan? tahunya. Nah, sangat kreatif itu. Kalau menurut saya, ya saya berpesan kepada generasi muda sekarang ini yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Wong Kito Galo, lahan pengabdian yang menurut saya agak cocok ya dengan karakter Wong Kito ini ya di TNI dan Polri, kalau menurut saya, karena butuh kreativitas yang tinggi. Nah, saya menganalogikan dari makanan kita ini, yang banyak kreatifnya kan. Saya yakin dan percaya karakter Wong Kito Galo ini, Kita gila galau. Wong Kito Galo ini kreatif. Makanya banyak orang kita di militer jadi galo. Banyak jenderal galo. Di liting aku ini kayak Kapolda. Ya. Wong kita sama-sama aku. Iya kan. Itu Danrem. Wong Asli. sekelas aku. Iya. Jadi galau Jadi itu. bintang galo. Iya kan. Ini indikasi menyatakan bahwa menurut aku ya salah satu pilihan kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini Melalui sesuai dengan karakter Wong Kito Galo ini, TNI dan Polri. TNI dan Polri. Pesen dong ke anak-anak muda. Tapi Bapak sendiri ngizinin kan anak jadi tentara? Nah, ngizin ke Ada yang berminat? yang nomor 3 ini. Yang kecil? Nah, kan aku udah bilang dengan anakku. Anakku yang pertama nak masuk tentara. Lulus SMA dia baru mau 17. Kan enggak boleh. Akhirnya Kuliah ke dokter? kuliah di ITS. ITS. Surabaya. Surabaya. Setelah setahun berikutnya aku tanya, "Nak, jadi nak, udah tanggungnya, aku udah kuliah." Oh ya udah. Nggak bisa kita paksa Nggak anak. bisa. Anak sekarang milenial lagi kan. Oke, Pak Agus, Anda sudah vaksin? Sudah. Sudah vaksin. Sudah 2 kali? Udah bulan Februari udah selesai. Sudah selesai? Dua kali. Oke. Pak, soal COVID-19 ini kan menimpa semua. Ya. Nggak peduli mau jenderal, Yo. nggak peduli wong kayo, wong Iya. miskin, wong apa keno galo. Sudah mau 2 tahun Pak kita ada COVID-19. Dan ini lebaran kedua kita tidak boleh untuk mudik. Ya. Tidak boleh ada kerumunannya juga diperketat, tidak boleh ada silaturahmi dan segala macam. Jadi semuanya dilakukan seperti tahun yang dulu. Bagaimana Pak Agus melihat ini semua? Oke. Jadi yang perlu kita pahami dulu bahwa pandemi COVID-19 ini adalah masalah kita bersama.
Bukan masalah pemerintah, masalah kita bersama. Untuk itu, tanggung jawab itu tanggung jawab semuanya. Pemerintah kita mau kayunya cak mano, mau hebat cak mano, kalau tidak ada kesadaran dari seluruh masyarakat, menurut saya sia-sia. Nah untuk itu, saya sangat bermohonlah kepada masyarakat seluruhnya, terutama wong kita Galo ini, sadarilah bahwa ini COVID ini aduh, tidak main-main. Udah banyak contohnya, matinya nian tuh, mati nian, udah hidupnya lagi, udah hidup lagi, mati nian. Nah untuk itu, protokol kesehatan, ya kami karena udah sepakat, udah jauh jaraknya, makanya bisa buka masker. 3M ini tambah 2 Pak, 5M. Ya, 5M sekarang ini kan. Iya kan, 5M ini dilakukanlah dengan kesadaran pribadi. Dosa nak dibengok-bengokin dulu. Bengok-bengok tuh diteriak-teriakin. Diteriak-teriaki, mau ujung gitu kan. Nah, dosa diteriak-teriaki, dosa diinget-ingeti, udahlah kita pakai masker. Karena dengan masker ini kita kalau sakit tidak nular ke wong, kalau wong sakit tidak tertular. Selain cuci tangan sama jaga jarak. Nah, banyak ya, situasi ini orang masih berprasangka, berkeinginan bahwa ini kan masalah pemerintah. Lantaklah kendak. Lantaklah kendak. Iya. Kendak situ. Kalau kita ngomong ini kan, nah salah aku bilang. Ini masalah kita bersama. Kalau pemerintah, contohlah ya, negara Inggris, Amerika yang banyak duit, dia. COVID tetap baik. Jadi masalah ada bersama. Di mana-mana kan, meninggal tetap berjalan. Saya sekali lagi menekankan, tidak usah kita disuruh-suruh lagi, udah otomatis. Inilah new normal kita. New normal kita. Iya, galak, tidak galak, suko, tidak suko, pakai masker. Pakai masker. Ya kan, cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, mendem di rumah. Kalau kita mendep di rumah. Ini dilakukan dengan kesadaran. Contoh yang paling banyak terjadi ini, sekarang ini Bu, kita. Dulu angka kematian kita itu di bawah 3. Sekarang kita 3 besar. Sudah sekarang 3 besar. Cuman sebulan jaraknya. Sebelum bulan puasa sampai sekarang. Kenapa kalau menurut saya? Nah, nak buka lemak, maka di pasar, tidak jaga jarak, tidak pakai masker. Di masjid, aku udah sering ingatkan, pakai masker, gitu. Aku bilang, ini masjid. Sekarang dulu jaraknya udah jauh-jauh, sekarang agak merapat. Nah, saya mengharapkan seluruh masyarakat, ya yang bisa mengingatkan, terutama tokoh-tokoh ini, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Tolong, menurut saya dihimbau kembali ke seluruh masyarakat agar menyadari ini adalah masalah kita bersama. Masalah bersama. Kita atasi bersama. Masyarakat ikut serta berperanlah untuk saling mengingatkan. Kalau menurut teori Ariston itu kan the willingness of change itu. Kalau kita mau merubah lingkungan kita, rubah dulu dari kita. Nah, kita pakai masker. Kalau sudah pakai masker, orang semua udah pakai masker, saya yakin dan percaya pandemi ini bisa kita putus. Situasi virus ini kan zaman dulu sudah ada. Dulu zaman Nabi Muhammad sudah ada namanya taun. Sudah ada. Nah, bagaimana cara memutusnya? Sama seperti kita lakukan sekarang ini. Diam di rumah, jaga jarak, hindari kontak. Sama. Dulu zaman Rasul juga cak itu. Nah, mungkin sekarang kita lakukan seperti ini. Cak itu kalau menurut aku, Bu. Oke. Semoga COVID-nya segera berlalu kalau kita disiplin semua, Pak ya. Saya yakin dan percaya kalau semua melakukan dengan disiplin, tidak lama lagi lah kita. Saya yakin dan percaya. Tapi kalau mak uji wong kita apa? Mak betatuan galo, tidak galak pakai masker, tidak galak jaga jarak. Tekak bantah. Nah, kita jangan seperti India yang sekarang ini.
Jangan seperti ini ya. Pertumbuhannya sudah 300.000 per Iya, hari. per hari. Bayangkan. Sudah 20 juta. Dulu dia sebelum ada acara-acara agama yang belum dibebaskan, dia hanya 6 orang, 20 orang, sekarang 30.000. Itu memprihatinkan. Nah, saya sangat berharap lah kepada seluruh lapisan masyarakat saling mengingatkan. Oke, Pak Agus, perbincangan kita seru, asik, dan menginspirasi tentu saja. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih disambut dengan sangat welcome. Terima Semoga kasih. Pak Agus bisa memimpin Kodam 2 Sriwijaya penuh amanah. Insya Allah. Balik kampung. Balik kampung, Bu. Tadi belum ditanya balik kampung. Iya. Aku rasonyo. Aku juga kaget. Nah, Nggak pernah tugas di sini kan? oh 11 nggak pernah sama sekali Nggak justru pernah. Pak ya? Nggak pernah. Oke. Tahu-tahu saya diberikan amanah menjadi Pangdam. Gimana Pak prosesnya waktu itu? Langsung dikasih aja apa itu namanya istilahnya telegram ya? Iya, kita Atau- kan tahunya jabatan itu setelah skep surat keputusan keluar. Iya. Kita terkejut, nah balik kampung gitu. Sebelumnya nggak ada semeriwing dengar nggak ada? Ada kali dikit ya. Nggak tahu lah, ya namanya kabar burung kan. Betul, Kabar oke. burung itu kan kadang terbang ke kanan, terbang ke kiri. Oke, terus? Saya padahal pernah ngomong sama Eko juga ini, Kapolda. Kok kalau kita balik kampung, cak mana kok konsep kau kok? Kami kadang-kadang Dia pernah mau ke di ngomong. mana itu? Hah? Waktu apa? Kami kan sering balik cuti Iya, sama-sama kan, kadang-kadang kan jalan lewat rumah Kapolda sana. Aku bilang, kok itu rumah kamu kok? Amin. Amin. Nah kalau lewat rumah Pangdam, gue sering ngomong, tidak mungkin, aku bilang. Tapi Aku- ternyata Aku lah tidak pernah dinas di sini kan, kalau Eko kan pernah, Iya. Pak Eko Kapolda. Tidak mungkin, tapi itulah. Seperti saya, ada analogi saya seperti ini. Siapa yang yakin dunia ini misteri? nah iya bagus nih tadi kutipannya saya lupa. Iya. Oke. Terus? Nah, kalau menurut saya kalau kita yakin dunia ini misteri, maka strategi yang paling jitu, yang Adalah paling tepat adalah bersyukur. Bersyukur. Nah, karena dengan bersyukur, saya bilang dengan anggota saya seluruh Pak Dua sosialisasikan. Kita boleh cita-cita setinggi langit, Betul. tetapi harus dipenggal-penggal. Saya bilang, contoh, kalau kamu perada, kamu boleh cita-cita mau jadi perwira, tapi harus dipenggal-penggal dulu dong. Saya perada, cita-citanya peratu. Setelah peratu, peraka. Sehingga cita-citamu itu sederhana, mudah untuk dicapai, tidak terlalu banyak penyesalan. Karena konsepnya sederhana. Tapi kalau tinggi, konsepnya rumit. Pak, tapi kan ada yang bilang gantungkan cita-citamu setinggi mungkin, setinggi langit. Maka saya bilang, cita-cita boleh setinggi langit, tetapi dipenggal-penggal, Bu, sesuai dengan waktu. Kan kita ada strategi jangka pendek, strategi jangka sedang, strategi jangka panjang. Maksud saya dipenggal-penggal seperti itu. Jadi cita-cita saya dalam waktu dekat adalah ini. Jangka sedang adalah ini. Jangka panjangnya adalah ini. Nah, tetapi janganlah kita sebut pada saat kita di level ini langsung ke Ke sini. sana. Karena terlalu rumit kalau menurut saya. Sehingga kalau orang yang bersyukur, pasti dia akan hidupnya sederhana, Bu. Betul. Sederhana sekali. Contoh ya, saya bintang 2. Kira-kira boleh nggak Bu bercita-cita bintang 3? Boleh dong, saya bilang. Karena apa? Bintang 2 sudah. Tapi kalau cita-cita bintang 4, nggak boleh dong. Ada bintang 3 dong. Ada bintang masih. 3. Nah, Oke. bintang 3 dulu, baru bintang ini. 4. Bintang 4. Istilahnya seperti itu. Maka saya bilang dengan anggota saya, kalau kamu percaya hidup ini adalah misteri, maka strategi yang paling jitu adalah kalian bersyukur. Nikmatilah sekarang ini yang apa yang kau miliki. Apa yang kau rasakan kamu nikmati. Sehingga kamu tidak ada menjadi orang yang menyesal. Nah, kalau kita tidak bersyukur,
isinya nanti penyesalan semuanya. Kekecewaan aja yang dapat. Betul. Bekerja juga tidak maksimal. Betul. Karena terlalu tinggi, Bu. Contohnya kita punya sepeda, cita-cita mau punya mobil. Kalau tinggi lah, Kaget dulu. nanti dulu, kaget dulu. Punya motor dulu baik. Mudah untuk mencapainya, kemudian tidak terlalu rumit. Kalau kecewa pun kita tidak terlalu tinggi. Nggak terlalu nyesek. Tidak terlalu nyesek di hati. Nah, biar didengar Pak oleh anak-anak muda ini Pak. Ya. Pak, nama bapaknya Pak Agus siapa? Suhardi. Abdul Kohar. Nah, Suhardi ini aku udah tanya dan bapak aku. Pak, kok nama aku Agus Suhardi? Iya, wong Iya, Jawa nah. bukan padahal. Jadi Agus itu artinya anak. Anak. Iya. Oke. Tapi kalau saya memang ada keturunan Jawa, Bu, saya. Jadi Su itu kalau artinya ada indah, atau baik. Ardi itu artinya gunung. Gunung. Jadi orang tua saya itu mengharapkan saya menjadi anak seperti gunung yang baik. Begitu, bermanfaat untuk orang. Oke. Saya tanya itu karena saya orangnya penasaran, Bu. Saya itu orangnya pasti kalau ngeliat orang itu baik, saya menghadap. Saya dulu pimpinan saya menurut saya baik, saya menghadap. Saya tanya apa sih rumusnya, resepnya. Gitu ya. Karena kan kita ini kan bukan dari orang yang berada, kita dari orang yang bawah. Saya juga nasihatin sama teman-teman, kalau kita mau jadi orang yang luar biasa, kita harus bekerja, tidak boleh biasa-biasa. Betul. Kalau orang bekerja 4 jam, satu misal ya, kalau kita mau jadi orang yang luar biasa, 6 jam minimal. Tapi kalau kita 4 jam baik, biasa-biasa baik. Biasa-biasa baik, jadi harus lebih. Iya, tidak bisa jadi pangdang. Kira-kira diprediksi di sini berapa tahun ya? Aku tidak bisa prediksi. Sudah hidup saya ini kan misteri. Saya sangat-sangat percaya dengan misteri itu. Makanya saya bersyukur. Saya jadi pangdam ini udah bersyukurnya luar biasa. Sujud syukur terus. Bapak Ibu masih hidup ya? Sorry. Udah meninggal. Udah meninggal semua, oke. Ada lupa Bu, saya ada. Orang tua saya bilang gini, Gus, kalau kamu mau hidup enak di dunia dan akhirat itu, ada 3 saja katanya. Yang pertama, yang seperti saya sampaikan tadi, kamu punya cita-cita yang sederhana saja. Boleh kamu tinggi-tinggi, tapi dipenggal-penggal, jadi sederhana. Oh, jadi tadi itu nasihat orang tua sebenarnya. Oke. Iya. Yang kedua, dia bilang, hidup di dunia ini harus sehat. Sehat? Harus sehat. Yang menentukan sehat itu adalah diri kita sendiri. Orang tua saya pesan. Maka kamu harus olahraga yang teratur. Istirahat yang cukup. Sehingga kamu sehat. Kalau sudah sehat, kamu bisa bekerja dengan maksimal. Bisa beribadah. Ya. Oke. Dia bilang. Itu jadi 2 hal tadi Bu ya. Yang ketiga itu katanya bilang gini. Nak, disadari tidak disadari bahwa apa yang kau makan dan apa yang kau minum itu ada yang bertentangan dengan tubuhmu. Penetralnya adalah air putih. Maka kamu sering-sering minum air putih. Terus kalau kau tidur, minum air putih. Sebelum tidur? Sebelum tidur. Supaya kau nugget jam 1, jam 2 nak ngencing. Habis ngencing ke belakang, ambil wudhu. Sholat nak kamu nak. Meminta kepada Tuhan. Apa yang kau cita-citakan, apa yang kau inginkan. Mudah-mudahan cita-citamu terkabul. 3 hal itu aja yang menjadi nasihat orang tua saya. Nah, kalau orang sudah sholat malam, insya Allah pasti 5 sholat ini dilakukan, udah pasti kalau menurut saya. Secara logika ya Pak ya? Logikanya seperti itu. Tidak mungkin orang yang sholat yang paling susah dilakukan, betul, yang sholat yang biasa-biasa nggak dilakukan. Jadi, kata wong aku itu, kata wong tua itu. Kau pasti akan lemak hidup di dunia dan lemak juga hidup di akhirat. Amin. Amin. 3 hal itu.
Dan saya ngomong ke seluruh anggota saya. Ini nanti didengar oleh jutaan, ditonton oleh jutaan. 3 nasihat orang tua Pak Agus yang menjadi bintang 2. Motivasi hidup. Motivasi hidup. Ya insya Allah kita sekarang masih sehat, masih bisa lari lah sama anak-anak muda ini. Anak-anak muda. Bahkan saya bisa bertanding lah kalau buka baju mungkin masih bagus. Body Bapak ya? Body saya lah masih. Gimana? Six pack. Nah, one pack. One pack. Kalau dulu 6 pack. Iya, sekarang one pack. Oke. Pak Agus, terima kasih banyak ya. Baik. Mohon Bu, maaf kalau terima ada kasih. yang kurang berkenan. Kami juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Galo, kawan Galo, Mangce, Bice. Aku, Pangdam 2 Sriwijaya, menghimbau kita semuanya. Sekarang ini lagi pandemi COVID-19. Saya mengajak kepada dulur Galo, konco Galo, Bice, Mangce, ya tetap kita harus melakukan protokol kesehatan. Kita selalu menggunakan masker, kemudian kita selalu menghindari kerumunan, dan selalu kita menjaga kegiatan mobilitas yang tinggi. Saya sangat berharap kepada dulur Galo, Bapak, Ibu, Mangce, Bice, Mamang Galo, mari kita ikuti himbauan pemerintah untuk tetap melaksanakan kegiatan mengakhiri bulan puasa ini, diakhiri dengan Idul Fitri, nanti kita merayakan bersama-sama, tetap di rumah baik. Kita sholat di rumah, merayakan di rumah, supaya kita tidak meningkat pandemi COVID-19 ini. Kita tidak boleh mencontoh India yang sekarang ini sedang meningkatnya penurunan COVID-19. Untuk itu sekali lagi, saya mohon dulur Galo, Mangce, Bice, untuk tetap melakukan kegiatan sesuai dengan himbauan pemerintah. Kita sholat di rumah, puasa di rumah, banyak sarana yang bisa kita manfaatkan. Contohnya kita bisa dengan virtual dengan saudara kita. Buko puaso bersama tapi di virtual. Di rumah masing-masing. Bersama-sama tapi di rumah masing-masing. Itu saja, mudah-mudahan kita dapat bisa mencegah penularan COVID-19 ini secara maksimal, sehingga kedepannya nanti kita bisa seperti dulu lagi. Kita bisa bersilaturahmi bersama, bergembira ria, berolahraga bersama, bercengkrama ya dengan saudara-saudara kita seperti dulu lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.